Nah, menjelang kiamat, fitnah dan kejahatan Yajuj dan Majuj sangat besar dan menyeluruh. Tiada seorang manusia pun yang dapat mengatasinya. Jumlah mereka sangat banyak sehingga kaum muslimin akan menyalakan api selama 7 tahun untuk berlindung dari penyerangan para pemanah dan perisai mereka, seperti yang diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Nawas. Maka saat mereka telah keluar dari dinding tembaga yang mengurung mereka sejak zaman Raja Zulkarnain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Isa bin Maryam, "Sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hamba Yajuj dan Majuj yang tidak mampu diperangi oleh siapapun, maka hendaklah kamu mengasingkan hamba-hambaku ke Tur Sina." Dan di Tur terkepunglah Nabiullah Isa alaihissalam beserta para sahabatnya, sehingga harga sebuah kepala sapi lebih mahal dari 100 dinar kamu hari ini. Kemudian Nabiullah Isa dan para sahabatnya menginginkan itu, maka mereka tidak menemukan sejengkal pun dari tanah di bumi, kecuali ia dipenuhi oleh bau anyir dan busuk mereka. Kemudian Isa alaihissalam dan sahabatnya meminta kelapangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah mengutus seekor burung yang akan membawa mereka, kemudian menurunkan mereka sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian Allah menurunkan air hujan yang tidak meninggalkan satu rumah pun di kota atau di kampung. Maka ia membasahi bumi sehingga menjadi seperti sumur yang penuh. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan At-Tirmizi. Dahsyatnya fitnah dan kejahatan kaum Yajuj dan Majuj ini juga digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Dinding pembatas Yajuj dan Majuj akan terbuka, maka mereka akan menyerang semua manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat-tempat yang tinggi." Quran Surat Al-Anbiya 96. Maka mereka akan menyerang manusia, sedangkan kaum muslim akan berlarian dari mereka ke kota-kota dan benteng-benteng mereka, sambil membawa binatang-binatang ternak bersama mereka. Sedangkan mereka, Yajuj dan Majuj, meminum semua air di bumi, sehingga apabila sebagian dari mereka melewati sebuah sungai, maka mereka pun meminum air sungai tersebut sampai kering. Dan ketika sebagian yang lain dari mereka melewati sungai yang sudah kering tersebut, maka mereka berkata, "Lalu di sini pernah ada air." Dan apabila tidak ada lagi manusia yang tersisa kecuali seorang saja di sebuah kota atau benteng, maka berkatalah salah seorang dari mereka, Yajuj dan Majuj, "Penduduk bumi sudah kita habisi, maka berikutnya yang tertinggal adalah penduduk langit." Kemudian salah seorang dari mereka melemparkan tombaknya ke langit, dan tombak tersebut kembali dengan berlumur darah yang menunjukkan suatu bencana dan fitnah. Maka tatkala mereka sedang asik berbuat demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus ulat ke pundak mereka seperti ulat belalang yang keluar dari kuduknya. Maka pada pagi harinya mereka pun mati dan tidak terdengar satu nafas pun. Setelah itu kaum muslim berkata, "Apakah ada seorang laki-laki yang berani mati untuk melihat apa yang sedang dilakukan oleh musuh kita ini?" Maka majulah salah seorang dari mereka dengan perasaan tak takut mati. Kemudian dia menemukan bahwa mereka semua Yajuj dan Majuj telah mati, dalam keadaan sebagian mereka di atas, sebagian yang lain bertumpukan. Maka laki-laki tersebut berseru, "Wahai semua kaum muslim, bergembiralah kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri sudah membinasakan musuhmu." Maka mereka pun keluar dari kota-kota dan benteng-benteng dan melepaskan ternak-ternak mereka ke padang-padang rumput. Kemudian padang rumput tersebut dipenuhi oleh daging-daging binatang ternak, maka semua susu ternak tersebut gemuk penuh seperti tunas pohon yang paling bagus yang tidak pernah dipotong. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Hakim. Pemirsa Kasana, para arkeolog pernah menemukan dinding besi yang kokoh pada awal abad ke-15 Masehi di belakang sungai Ceyhun dalam ekspedisi Balkh dan disebut sebagai Babul Hadid atau pintu besi di dekat Tarmiz, Uzbekistan. Babul Hadid atau gerbang besi merupakan jalan penghubung antara wilayah Samarkindi dan India. Apakah temuan ini benar sebagai dinding besi kokoh yang mengurung bangsa Yajuj dan Majuj? Abdullah Yusuf Ali dalam tafsirnya menyebutkan bahwa di distrik Hisar, Uzbekistan, 240 km di sebelah tenggara Bukhara, ada celah sempit di antara gunung-gunung batu.
Letaknya di jalur utama antara Turkestan ke India dengan koordinat 38 ON dan 67 OE. Tempat itu kini bernama Buzgol Kana dalam bahasa Turki, tetapi dulu nama Arabnya adalah Bab al-Hadid atau pintu gerbang besi. Orang Persia menyebutnya Dar-i Ahani, orang Cina menamakannya Timingquan, semuanya bermakna pintu gerbang besi. Heo Wenxiang, seorang pengembara Cina, pernah melewati pintu berlapis besi ini dalam perjalanannya ke India di abad ke-7. Diperkirakan berada di Azerbaijan dan Armenia, tepatnya di pegunungan Kaukasus yang sangat tinggi dan sangat keras. Berdiri tegak seolah-olah diapit oleh dua buah tembok yang sangat tinggi. Tempat ini tercantum pada peta-peta Islam maupun Rusia, terletak di Republik Georgia. Seorang ahli geografi Muslim, Al-Sharif Al-Idrisi, menegaskan hal ini melalui riwayat penelitian yang dilakukan oleh Salam, seorang staf peneliti pada masa Khalifah Al-Watsiq Billah dari dinasti Abbasiyah. Konon, Al-Watsiq pernah bermimpi bahwa tembok penghalang yang dibangun oleh Zulkarnain untuk memenjarakan Yajuj dan Majuj terbuka. Mimpi itu mendorong Khalifah untuk mengetahui perihal tembok Yajuj dan Majuj juga lokasi pastinya. Maka dengan dana sebesar 5.000 dirham, Khalifah Al-Watsiq menginstruksikan kepada Salam untuk mencari tahu tentang tembok itu. Salam yang ditemani 50 orang berangkat melintasi Armenia dan bertemu penguasanya Ishak bin Ismail. Dari Armenia, rombongan Salam bergerak ke arah utara, yaitu daerah-daerah Rusia. Ia membawa surat dari Ishak ke penguasa Sarir, lalu ke Raja Lan, lalu ke penguasa Failan, kawasan yang nama-namanya kini tak lagi dikenal. Penguasa Failan mengutus 5 penunjuk jalan untuk membantu Salam sampai ke pegunungan Yajuj dan Majuj. Selama 27 hari, Salam mengarungi puing-puing daerah Basjarat. Ia kemudian tiba di sebuah daerah luas bertanah hitam berbau tidak enak. Selama 10 hari, Salam melewati daerah yang menyesakkan itu. Ia kemudian tiba di wilayah berantakan tak berpenghuni. Penunjuk jalan mengatakan kepada Salam bahwa daerah itu adalah daerah yang dihancurkan oleh Yajuj dan Majuj tempo dulu. Selama 6 hari, tim ekspedisi berjalan menuju daerah benteng. Daerah itu berpenghuni dan berada di balik gunung yang diduga sebagai tempat Yajuj dan Majuj berada. Salam kemudian pergi menuju pegunungan itu. Di situ ia melihat pegunungan yang terpisah lembah. Luas lembahnya sekitar 150 meter. Lembah ini ditutup tembok berpintu besi sekitar 50 meter. Gambaran ini disebutkan ahli geografer Al-Idrisi secara detail. Al-Idrisi juga menceritakan bahwa menurut cerita Salam, penduduk di sekitar pegunungan biasanya memukul kunci pintu besi 3 kali dalam sehari. Setelah itu, mereka menempelkan telinganya ke pintu untuk mendengarkan reaksi dari dalam pintu. Ternyata mereka mendengar gema teriakan dari dalam. Hal itu menunjukkan bahwa di dalam pintu betul-betul ada makhluk jenis manusia yang diduga bangsa Yajuj dan Majuj. Al-Idrisi juga mengisahkan bahwa Salam pernah bertanya kepada penduduk sekitar pegunungan apakah ada yang pernah melihat Yajuj dan Majuj. Mereka mengaku pernah melihat gerombolan orang di atas tembok penutup, lalu angin badai bertiup melemparkan mereka. Penduduk di situ melihat tubuh mereka sangat kecil. Setelah itu, Salam pulang melalui Taraz atau Kazakhstan, kemudian Samarkand di Uzbekistan, lalu kota Rai atau Iran, dan kembali ke istana Al-Watsiq di Suram Manra'a, Irak. Ia kemudian menceritakan dengan detail hasil penelitiannya kepada Khalifah Al-Watsiq. Lokasi tempat tembok yang mengurung Yajuj dan Majuj yang diceritakan Al-Idrisi sesuai dengan penjelasan seorang pengelana muslim terkenal, Ibnu Batutah, yang menyebutkan lokasi pegunungan Yajuj dan Majuj berada sekitar perjalanan 6 hari dari Cina. Soalnya di sebelah barat Laut Cina adalah daerah-daerah Rusia. Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah setelah kebaikan akan datang kejahatan?" Beliau menjawab, "Ya, banyak penyeru yang mengajak ke pintu jahanam, maka barang siapa yang mengikutinya, mereka akan dilemparkan ke dalamnya." Aku kembali bertanya, "Sifatkanlah mereka itu kepada kita." Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, "Mereka dari golongan kita dan berbicara dengan bahasa kita." Aku
Aku bertanya lagi, lalu kau suruh apa ketika aku melihatnya? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berpeganglah pada jamaah muslimin dan imam mereka. Aku berkata, jika tidak ada jamaah dan imam? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jauhilah semua kelompok itu meskipun akar pohon melilitmu hingga maut menjemputmu dan engkau tetap seperti itu. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa Kasana, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.